membaca dari Injil Matius 10 ayat 38 sampai 42. Injil Matius 10 ayat 38 sampai 42. Jikalau kita sudah menemukannya, katakan amin. Baik, kita membaca responsoria bertanggapan. Saya yang genap, jemaat yang dikasih Tuhan ganjil. Ayat yang ke-42 kita bersama-sama. Demikian kebenaran firman Tuhan. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima kepadamu. Dan barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Kita bersama. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan mendengar upahnya daripadanya. Ya, saudara, kita di sini di dalam ruangan ini pasti semuanya ingin diberkati, betul ya? Siapa di antara kita yang mau menolak berkat? Siapapun kita, ketika kita berdoa, pasti kita mengatakan, Tuhan berkati anakku, Tuhan berkati pekerjaanku, Tuhan berkati suamiku, Tuhan berkati mertuaku. Selalu di dalam doa kita tahu kita berdoa, kita membutuhkan berkat perlindungan apapun itu dari Tuhan. Nah, pada siang hari ini Bapak Ibu yang terkasih, firman Tuhan berbicara tentang berkat. Sebenarnya kalau kita lihat di ayat 42 sampai ayat 41 sampai 42, di situ sebenarnya dikatakan upah. Upah itu kan sebenarnya berkat, upah. Nah, saudara, upah itu kan sesuatu yang kita dapatkan ketika kita bekerja. Seseorang bekerja luar biasa ya, dalam satu bulan, ujung-ujungnya di awal bulan atau mungkin di tengah bulan dia akan mendapat upah. Adakah kita bekerja dengan tujuan tidak mendapat upah? Kalau kita bekerja tidak mendapat upah, pasti kita bekerja tidak semangat. Bahkan mungkin kalau upah kita ternyata tidak sesuai dengan apa yang kita korbankan, apa yang kita kerjakan, tidak sesuai yang kita dapat, kita mungkin akan berpikir untuk mencari pekerjaan yang lain. Nah, saudara, ternyata di dalam kerohanian pun Yesus mengatakan, Yesus menyediakan upah bagi orang-orang yang bekerja. Yesus menyediakan berkat bagi orang-orang yang setia di dalam Dia. Jadi tema kita pada ibadah saat ini adalah upah mengikut Tuhan, upah mengikut Yesus. Ada upah, Bapak Ibu. Jadi Yesus bukan hanya sekedar menuntut kamu harus begini, kamu harus begitu, tetapi Yesus di dalam kebenaran firman Tuhan ini, Tuhan menyediakan upah bagi saya dan Bapak Ibu semua. Nah, hanya saja Bapak Ibu, pertanyaan bagi kita untuk kita pikirkan dan renungkan, bagaimana sih caranya untuk mendapat upah dari Tuhan itu? Bagaimana sih supaya hidupku diberkati? Bagaimana sih supaya berkat itu tidak lari dari hidupku? Berupah yang dari Tuhan itu bisa ada padaku. Itu sekarang yang menjadi persoalan untuk bisa kita lihat dari kebenaran firman Tuhan ini, Bapak Ibu. Nah, saudaraku, bagaimana supaya kita mendapat upah dari Bapa kita di sorga? Salah satunya mari kita lihat ayat yang ke-38. Kita baca bersama-sama Bapak Ibu ayat yang ke-38. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Sekali lagi Bapak Ibu, barang siapa yang tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Jadi Bapak Ibu, bagaimana kita bisa mendapat upah dari Tuhan? Pertama sekali syaratnya adalah pikul. Iya. Pikul salib enak enggak? Namanya udah mikul ya. Pasti ada yang dipikul, ada beban. Ya, berat.
Nah, Bapak Ibu, ada dialog mengatakan, ada beberapa pernyataan bahwa agama Kristen itu adalah agama salib. Agama Kristen itu adalah agama salib. Ketika saya dan Bapak Ibu memandang salib di tengah ini, di tengah-tengah mesbah ini, apa yang di dalam pikiran kita? Apakah salib itu melukiskan kebahagiaan? Apakah salib itu melukiskan kekayaan? Enggak kan? Salib itu simbol daripada kesakitan. Betul ya? Salib itu simbol daripada penderitaan. Bukankah Yesus juga sudah memikul salib? Ketika dia mau memikul salib, dia tahu dia tidak sanggup di dalam kemanusiaannya. Lalu dia datang ke taman Getsemani, dia berdoa kepada Tuhan. Yesus di dalam kemanusiaannya tahu bahwa dia akan menghadapi jalan salib. Lalu dia berdoa kepada Bapa di sorga, Bapa, kalau bisa cawan ini berlalu daripadaku. Artinya Tuhan, kalau bisa salib ini berlalu daripadaku. Namun Bapak Ibu, jelas firman Tuhan katakan Yesus memikul salib dan dia bisa memikul salib setia sampai akhir di kayu salib. Nah, itu juga yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita, murid-muridnya, pengikutnya, bahwa kalau kita mau memperoleh upah, bahwa kalau hidup kita mau diberkati, setialah pikul salib. Jikalau engkau tidak memikul salib, maka engkau tidak layak bagiku. Nah, saudara, mari kita lihat ayat 38 ini. Di situ jelas firman Tuhan mengatakan, barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, malah justru memikul salib itu di awal ditaruh, baru mengikut aku. Jadi Bapak Ibu, orang yang mau memikul salib, orang yang setia memikul salib, otomatis dia adalah pengikut Yesus. Ada orang yang mengatakan dirinya pengikut Yesus, tapi dia tidak suka memikul salib. Dia tidak mau memikul salib. Dia mengatakan dia Kristen, tapi dia tidak memikul salib, tidak menyangkal kedagingan, tidak menunjukkan bagaimana hidup sebagai orang Kristen. Orang korupsi, dia korupsi. Orang mencari cara cepat untuk kaya, dia juga ikut-ikutan. Padahal Tuhan bisa sediakan cara yang benar sesuai kehendaknya, bagaimana hidup orang percaya bisa diberkati. Saudaraku, ada satu kisah perjalanan hidup orang-orang percaya di dunia. Dalam gambar itu kita bangun. Makasih Kak Lundi. Nah, jadi di dalam gambar itu ditunjukkan perjalanan hidup orang-orang percaya di tengah-tengah dunia ini. Jadi mereka masing-masing diberi salib oleh Tuhan. Nah, mereka memikul salib, mereka juga dipandu salib yang engkau pikul akan engkau pikul terus sampai kepada satu tempat yang disebut dengan kerajaan Allah. Kau akan ke sana, tetapi ketika engkau menuju ke sana, engkau harus bawa salibmu, engkau harus pikul salibmu. Nah, Bapak Ibu, di pertengahan jalan ada seorang bapak. Dia lihat kanan kiri, lalu dia pandang salibnya, lalu dia merenung berpikir, untuk apa aku susah-susah pikul salib ini? Apa yang dilakukannya Bapak Ibu? Dia pun mulai memotong salibnya bagian bawah. Dia berpikir supaya ringan toh. Lalu dia berjalan kemudian bersama yang lain. Kemudian dia berhenti lagi. Masih berat salibku, ku potong lagi deh. Lalu dia potong kanan dan kiri salibnya. Lalu dia colek yang lain, ya, teman-teman yang lain, orang-orang percaya yang lain yang berjalan bersama dia. Dia mengatakan, bro, ngapain berat-berat bawa salib? Yuk, potong aja salibmu, kiri kanan bawah atas, supaya salib itu ringan. Lalu yang diajak bicara ini berhenti sebentar karena kelelahan. Lalu dia melihat salibnya, lalu dia memandang si pria yang sudah memotong salibnya. Dia mulai berpikir, tapi akhirnya dia berpikir dan mengatakan, tidak, aku tidak akan pernah mengurangi salibku. Lalu Bapak Ibu, dia terus berjalan dengan salib yang memang sudah diterimanya dari awal dia menjadi orang percaya. Nah, Bapak Ibu, teruslah
memotong salib. Ada yang tetap setia walaupun berat, terus memikul salib. Hingga akhirnya mereka sampai di satu tempat di mana di depan mereka ada tempat yang disebut dengan kerajaan Allah, surga yang sudah disiapkan. Tetapi mereka tidak bisa langsung berjalan ke kerajaan Allah itu, karena mereka dipisahkan oleh jurang yang terjal. Jurang yang terjal, jika dilewati maka akan maut akibatnya. Lalu ada suara dari atas, malaikat berkata, turunkan salibmu, taruh salibmu di jurang itu, dan lewatilah jurang itu dengan salibmu. Orang yang tidak memotong salibnya selamat. Salib itu ukurannya pas. Sementara orang-orang, berapa orang yang memotong salibnya sehingga salibnya ada pendek ukurannya, tidak sesuai, tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Nah, Bapak Ibu, Yesus mengatakan, orang yang tidak memikul salib, ia tidak layak bagiku. Tapi orang yang setia memikul salibnya, ia layak bagiku. Banyak hal yang kita temui dalam realita kehidupan sebagai orang-orang percaya. Diskriminasi mungkin karena kita memiliki iman yang berbeda. Orang memandang, oh dia tidak sama dengan kita. Ada perbedaan-perbedaan. Apakah kita mengatakan, aku bukan salib, Yesus tidak ada di dalam diriku? Nah, Bapak Ibu, Tuhan Yesus mengatakan, dia sudah memikul salib, dan dia juga mengajarkan untuk kita setia memikul salib jika kita mau layak mendapat berkat dan upah. Salib itulah yang menghantarkan kita kepada berkat-berkat yang kekal di dalam Tuhan. Jadi Bapak Ibu, yang pertama sekali, bagaimana kita bisa mendapat upah itu, bagaimana supaya kita hidup diberkati, pikulah salib. Jangan apa-apa ketika penderitaan pergumulan lalu kita menyalahkan Tuhan. Pikulah salib dengan setia. Salib saya tentu berbeda dengan salib Bapak dan Ibu semua. Ya berbeda Bapak Ibu. Tetapi yang mau Tuhan mau dalam diri kita adalah bagaimanapun bentuk ukuran salib kita, Allah mau melihat kita setia untuk terus memikul salib kita. Yang kedua Bapak Ibu, mari kita lihat ayat yang ke-39. Kita baca bersama-sama dua-dua ya. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya, dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Ya, jadi ini agak bingung juga ya Bapak Ibu. Firman Tuhan yang mengatakan orang yang biasanya mempertahankan nyawanya pasti akan tetap hidup. Tetapi ini firman Tuhan beda. Orang yang mempertahankan nyawanya akan kehilangan. Kok bisa? Bukannya orang yang mempertahankan nyawanya akan hidup, malah justru firman Tuhan membalikkan itu. Orang yang mempertahankan nyawanya akan kehilangan nyawanya. Maksudnya apa Bapak Ibu? Maksudnya adalah kita akan diberkati jikalau kita memberkati. Kita akan diberkati oleh Tuhan ketika kita mau berkorban bagi orang lain. Nah Bapak Ibu, kekristenan juga berbicara tentang pengorbanan. Bukankah Yesus ketika berbicara tentang salib itu berbicara juga tentang pengorbanan? Yesus mengorbankan nyawanya. Nah, jika ini diaplikasikan ke dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, bentuknya seperti apa? Mempertahankan nyawa, kehilangan nyawa. Nah, Bapak Ibu, Allah mau melihat sejauh apa kita mau berkorban untuk memuliakan namanya. Sejauh apa kita berkorban untuk menunjukkan bahwa kita adalah murid Yesus. Nah saudara yang terkasih, banyak hal ya. Kadang-kadang kita di dalam melayani Tuhan, ya toh, ada korban perasaan yang disalah mengerti, yang macam-macam. Kita pikir sudah baik, ternyata orang merespon tidak baik. Tetapi Bapak Ibu, ketika kita memang mengatakan kita punya motivasi melakukan itu adalah untuk memuliakan Tuhan, maka tetaplah bertahan. Orang yang mengorbankan nyawanya akan orang yang mempertahankan nyawanya akan kehilangan nyawanya. Ini berbicara tentang ego kita Bapak Ibu dalam mengikut Tuhan. Apakah kita mau menghilangkan ego kita?
lebih mengutamakan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita, seperti Yesus yang sudah mempraktekannya, dia betul-betul mengesampingkan apa yang dia mau demi mengikuti apa kehendak Tuhan di dalam kehidupannya. Nah, saudara, orang bisa memperkaya diri, bisa menikmati kesenangan untuk hidupnya sendiri, bisa, silakan. Tetapi apakah itu yang diinginkan Tuhan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya? Memperkaya diri, menikmati kesenangan hidup sendiri tanpa kita mau melihat aku hidup untuk apa Tuhan. Bapak Ibu, banyak orang ketika dia menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, lalu dia menyerahkan apa yang dia punya, dia lebih mengutamakan pekerjaan Tuhan, akhirnya dia menemukan kebahagiaan yang sesungguhnya. Bapak Ibu, makanya ada orang yang semakin mempertahankan haknya malah justru semakin tidak bahagia. Tetapi ada orang karena Tuhan tidak mempertahankan haknya, tidak mempertahankan egonya, malah justru dia semakin berbahagia di dalam Tuhan. Nah, Bapak Ibu, Yesus sudah memberikan teladan bagaimana dia tidak mempertahankan nyawanya supaya orang lain hidup oleh karenanya. Nah, Bapak Ibu, bagaimana kita dapat memperoleh upah berkat daripada Tuhan? Berkorbanlah. Bukankah dalam Petrus katakan memberi lebih indah daripada menerima? Tetapi memang prakteknya kita kan lebih senang menerima terus, ya, menerima terus. Kalau bisa menerima terus, kapan dewasanya? Tuhan mau melatih kita, menguji kita. Mau gak kita melepaskan kesenangan kita? Maukah kita melepaskan hak kita? Maukah kita melepaskan sesuatu yang kita inginkan supaya Tuhan senang atas hidup kita? Itu artinya kita kehilangan nyawa kita, tetapi kita hidup karena Tuhan. Kita kehilangan kesukaan kita, kita kehilangan kesenangan kita, tetapi kita memperoleh hidup di dalam Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, yang kedua, bagaimana kita mendapat upah? Mari kita sama-sama terus berkorban, ya, berkorban untuk suami kita, berkorban untuk anak-anak kita, berkorban, ya, kita melakukannya untuk Tuhan. Nah, yang ketiga, Bapak Ibu, mari kita lihat di ayat 41 dan 42. Kita baca sama-sama. Kita 40 sampai 42. Kita baca sama-sama, Bapak Ibu, dua-dua, ya. Barang siapa menyambut aku, dia menyambut aku, dan barang siapa menyambut aku, dia menyambut dia yang mengutus aku. Barang siapa menyambut seorang nabi Sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi, dan barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Dan barang siapa memberi air secangkir saja pun kepada salah seorang karena ia memberiku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Boleh gambarnya, Kak Bindi? Mentok ya, Kak Bindi? Boleh dibantu? Nah, ini tadi yang nomor 2, saya kelewatan, ya. Pengorbanan itu selalu dilambangkan dengan lilin, ya. Pengorbanan itu dilambangkan dengan lilin. Lilin itu kan habis terbakar, tapi orang bisa dapat terang, ya. Dia habis hancur, ya, tetapi hidupnya berguna, hidupnya bermanfaat bagi orang lain, sehingga orang bisa melihat terang seperti lilin. Makanya Natal juga kan selalu ada lilin. Yesus juga seperti itu, berkorban, terbakar, hancur, supaya kita memperoleh hidup, memperoleh terang di dalam dia. Nah, yang ketiga, Bapak Ibu, di situ dikatakan bagaimana bisa kita mendapat upah daripada Tuhan. Di situ dikatakan menyambut, ya, ada yang 40 menyambut putusan Tuhan. Kemudian yang 42 di situ dikatakan memberi air yang sejuk, ya, memberi air yang sejuk. Nah, Bapak Ibu, kalau kita berbuat baik, Tuhan melihat itu. Kalau kita berbuat baik, Tuhan, kita memilutani Tuhan. Kalau kita berbuat baik, kita akhirnya mengumpulkan berkat kita di sorga, dan Tuhan pun akan kembali memberikan berkat yang serupa
Jadi Bapak Ibu, ini artinya ketika kita menyambut pekerjaan Tuhan, bahkan menyambut hamba Tuhan dengan baik, itu artinya kita sudah menyambut Tuhan. Jadi kalau sebagai jemaat yang sudah dewasa, siapapun hamba Tuhan yang ditempatkan di gereja itu harus disambut, jangan ditolak, ya kan? Ngerti maksudnya ya Bapak Ibu? Nah, Bapak Ibu, Yesus memahami arti penolakan. Yesus merasakan pernah ditolak. Kitab Injil sampai Injil Yohanes bagaimana menceritakan perjalanan pelayanan Yesus. Yesus tidak diterima dengan sukacita di berbagai tempat. Dia mengalami penolakan. Dia sakit ditolak. Dia mau berbuat baik tetapi ditolak, kami tidak membutuhkan engkau. Bahkan ada kisah di mana Yesus dilempari, diusir dari kampung supaya dia tidak melayani di tempat itu. Jadi Yesus tahu bagaimana rasanya ditolak. Yesus tahu rasanya disalahartikan. Sehingga Yesus mengatakan, barang siapa menyambut nabi, maka dia akan memperoleh upah seorang nabi. Jadi Bapak Ibu, aplikasinya adalah ketika gereja memberikan pelayanan kepada kita, jangan ditolak. Itu berkat. Ya. Jadi Bapak Ibu, kemarin waktu di kota, Pak Pendeta ada berapa data tugas, delegasi tugas. Sebelumnya Pak Pendeta sering menolak tugas dengan alasannya ada berapa hal. Tapi akhirnya Bapak Ibu kembali berpikir, kalau kita menolak tanggung jawab, kalau kita menolak pelayanan, berarti kita menolak berkat. Orang akan berpikir, kemarin dia udah menolak pekerjaan ini, nggak usah kasih lagi. Jadi kita nggak akan naik kelas. Orang tidak akan melihat kualitas kita, cara bekerja kita. Jadi Bapak Ibu, banyak orang menolak pelayanan, akhirnya dia begitu-begitu saja. Tetapi ketika dia siap menerima semua pelayanan, dia semakin terlatih dan itulah berkat dan hidupnya semakin diberkati. Nah, kalau yang saya melihat dalam ruang lingkup gereja kita Bapak Ibu, pemain musik kita ya, Bang Horlan Imbulan. Bang Horlan ini dulu dia ngomong sama saya, sebenarnya agak sulit untuk mengiringi band. Memang betul ya, kalau main sendiri kan gampang. Tapi kalau katanya sudah band itu kan melibatkan berapa orang. Tetapi karena kalau saya melihat ya secara pribadi, makin kesini dia terus menerima, bahkan mungkin ada agak sedikit riak sedikit yang mengenai orang yang siapa yang bisa memainkan musik. Kami melihat dia menerima, ya toh, dan akhirnya apa? Sekarang semakin makin. Nah itulah berkat Bapak Ibu. Kita menerima, akhirnya hidup kita semakin diberkati. Ya ketika kita menerima satu tanggung jawab pelayanan, kita melakukannya dengan sukacita. Apapun itu di tempat pekerjaan, di gereja, atau di punguan, ketika orang melihat, oh dia bisa diandalkan, dia bisa dipakai. Bukanlah kita terus dipakai dan akhirnya itu melatih kita untuk semakin menjadi orang yang lebih baik, cakap di dalam melayani. Nah Bapak Ibu, firman Tuhan, Yesus mengajarkan kepada orang-orang banyak pada waktu itu dan kepada kita di sini. Mari kita menyambut semua berkat pekerjaan Tuhan dengan kita tidak menolaknya, sehingga kita bisa melihat Tuhan akan memberkati hidup kita. Bapak Ibu, jangan pernah menolak ibadah rumah tangga di gereja, di rumah. Ya, bahaya itu. Gak bisa aku pendeta, gak bisa ibadah di rumahku. Kenapa? Sibuk aku. Waduh. Nah, firman Tuhan katakan, ketika kita menolak yang namanya masalah rohani, itu sama artinya kita menolak Tuhan, menolak Tuhan. Nah, saudara yang terkasih, berapa waktu yang lalu kami di sini kan mewakili Bapak Ibu, ya kan? Hamba Tuhan yang tinggal di sini adalah mewakili Bapak Ibu. Jadi berapa hari waktu yang lalu, kalau Bapak Ibu masih ingat, ada di WA sebelum sil ada kejadian di depan, ya di depan. Nah Bapak Ibu, kenapa kami posting itu? Bukan mau pamer kita ini sudah berbuat baik, tidak. Tetapi kita mau mengedukasi, memang itulah tugas kita.
tiduran ya. Kalau saya besok sih tidur aja kan gitu, saya lanjutkan tidur. Tapi nggak ingin tahu juga pertama kali Pak Pendeta ini datang. Nah saya bersyukur saya bisa akhirnya ke situ. Kalau tidak, saya merasa bersalah. Apa artinya saya sebagai hamba Tuhan mengajarkan berkhotbah tentang kebaikan, kasih, tetapi saya tidak peduli untuk apa yang terjadi di depan gereja. Nah Bapak Ibu, saya pernah melihat YouTube orang Kristen akhirnya meninggalkan salibnya karena ketika dia masuk ke dalam gereja, dia datang ke rumah hamba Tuhan, dia tidak disambut dengan baik. Dia lagi perjalanan jauh. Bahkan ada seorang yang akhirnya menjadi penceramah ketika dia masuk ke dalam satu rumah ibadah, yang Kristen, dia masuk rumah ibadah, dia disambut dengan baik, lalu dia begitu terkesan, akhirnya dia meninggalkan salibnya. Saudara, bagi saya ketika saya menyaksikan itu fatal. Saya bukan masalah kebenaran itu masalah nomor sekian, tetapi pesan yang mau disampaikan kepada saya, kita sebagai orang Kristen, Allah pada saat hari ini bahkan menurut kebenaran firman Tuhan ini, mari menyambut kedatangan orang, khususnya orang yang membutuhkan pertolongan, pekerjaan Tuhan, perbuatan baik. Bagaimana respon kita? Maukah kita? Nah Bapak Ibu, ketika kita melakukan itu, maka kita sedang memintai Allah. Ya, kita sedang pada akhirnya melalui apa yang kita kerjakan, Allah akan memberikan upah berkat. Saudara, firman Tuhan pada hari ini, mari kita melihat kepada diri kita. Tuhan, aku mau diberkati. Tuhan, aku mau mendapat upah, mahkota kehidupan yang kekal. Tapi itu tidak akan kita peroleh dengan cuma-cuma. Allah menginginkan kita memikul salib. Allah menginginkan kita berkorban. Allah